Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa kiranya pemeliharaan Tuhan, pertolongan juga perlindungan Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita yang terambil dari Mazmur nomor yang ke-72. Renungan kita hari ini saya beri tema doa bagi pemimpin. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, belajar firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita sama-sama terlebih dahulu mempraktekkan firman Tuhan ini. Kita ingin berdoa menyerahkan pemimpin bangsa kita, yaitu presiden kita. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi bersama dengan Pak Ma'ruf Amin. Kita berdoa Tuhan memakai kepemimpinan mereka untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau berkuasa pula dalam menetapkan dan memilih pemimpin dari setiap bangsa-bangsa yang ada, termasuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau telah menetapkan dan memilih Pak Jokowi bersama dengan Pak Ma'ruf Amin untuk menjadi presiden, yaitu lembaga yang tertinggi untuk memimpin bangsa kami. Walaupun mereka orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi kami percaya di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhanlah yang menetapkan dan memilih mereka menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan mereka hikmat, pengertian dalam menanggulangi semua masalah-masalah yang terjadi di dalam bangsa kami ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil itu betul-betul keputusan yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hikmat, kebajikan, dan kebijaksanaan turun di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur yang ke-72 ini, pemazmur ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berdoa bagi pemimpin bangsa kita. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Ayat keempat, kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa pemazmur dia berdoa menyerahkan rajanya kepada Tuhan ataupun di dalam tangan Tuhan? Kenapa? Saya percaya pemazmur itu tahu bahwa menjadi seorang raja itu begitu sulitnya. Karena ada tanggung jawab yang besar yang harus dia pegang dan harus dia jalankan. Apalagi dalam suatu pemerintahannya terjadi masalah, maka raja itu dia harus memikirkan dengan bijak dan teliti langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan, supaya keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Apabila keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang salah, maka dampaknya akan fatal dan akan merugikan rakyatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga lah pemerintahan bangsa kita. Pemimpin daripada bangsa kita yaitu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Saya percaya tidak mudah mereka menjadi seorang pemimpin, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ada begitu banyak kasus yang terjadi, begitu banyak orang yang telah dipanggil Tuhan oleh karena virus corona ini. Oleh karena itu, maka presiden, pemimpin daripada negara kita ini, dia harus memikirkan dengan matang bagaimana menanggulangi masalah ini supaya rakyat yang dipimpinnya itu selamat, sejahtera, dan tidak bertambah banyak kasus yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita berkewajiban menopang kepemimpinan mereka di dalam doa. Karena dengan doa, dengan kita berdoa, itu artinya adalah kita menyerahkan pemimpin kita ke dalam tangan Tuhan.
Lalu yang kedua adalah dengan kita berdoa, itu artinya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin kita, kita percaya Tuhan telah menyertai di dalam keputusan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan meremehkan doa. Percayalah bahwa ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Sang Pencipta kita, yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus munculkan kesadaran itu, bahwasanya waktu kita tutup mata dan kita berkata-kata, kita harus sadar dan kita harus imani bahwa kita sedang berbicara dan memohon kepada Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu itu. Tidak hanya kita berdoa bagi pemerintah kita, bagi pemimpin kita, tapi juga kita harus berdoa bagi dalam skop yang kecil, lembaga-lembaga yang saat ini kita berdiam. Contohnya mungkin kita sebagai karyawan, kita berdoa menyerahkan pemimpin kita, bos kita ke dalam tangan Tuhan. Jikalau mereka orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita berdoa kiranya Tuhan beranugerah juga memberikan iman bagi mereka, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Lalu kita juga berkewajiban berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan di dalam setiap gereja yang ada, yang Tuhan percayakan untuk memimpin dalam suatu gereja itu. Kita berdoa Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan yang luar biasa, supaya mereka boleh terus membawa umat ataupun jemaat yang mereka pimpin itu, untuk mereka hidup senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup mereka menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Sekarang, maukah kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita? Jawabnya adalah kita berkewajiban dan kita mempunyai keharusan untuk berdoa bagi mereka. Kiranya kita bisa melakukan firman Tuhan ini dan Tuhan menolong kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.